Kasus yang ada di tangan saya, ini baru 2 yang jenazah dijadikan ajang bisnis. Baik dari orang-orang terdekat maupun dari orang-orang jauh. Saya mendengar sendiri rekamannya bahwa semua PT itu tidak suka sama saya. Saya dengar sendiri dari mulut mereka. Kalian tahu nggak kalau Yuni itu tidak disukai oleh semua orang PT? Ya kalau kalian PT-nya benar, yang kena ngapain harus suka sama saya atau benci sama saya? Kan nggak perlu suka atau benci sama saya. Yang suka sama saya ada 500 orang. Saya cuma minta dibagikan, di tap-tap sama-sama teman-teman yang lainnya. Kenapa? Kayak orang-orang kampung ini nggak ada yang kenal memang sama saya, Mbak. Jadi orang-orang kampung itu tidak ada yang kenal sama saya sama sekali. Karena itu saya butuh bantuan kalian untuk nge-share. Kenapa saya buka TikTok? Karena di TikTok ternyata orang-orang yang ada di kampung itu lebih memakai TikTok. Karena saya tidak serakah hanya ada di YouTube. Di TikTok nggak dapat uang, Miss, kalau nggak ada saweran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang tujuan awal saya buka YouTube, buka Facebook, buka TikTok ini sekarang bukan karena tujuan untuk cari uang. Uang akan ikut saya, Mbak. Saya keserimpahan, saya sendiri itu punya masalah mendadak kemarin tanggal 29. Saya itu punya masalah yang sangat besar sekali di tanggal 29. Tapi tiba-tiba tangan Tuhan itu membantu saya. Kenapa saya mati-matian membantu orang-orang yang kesusahan? Saya nggak dapat uang, Mbak. Malah saya dapat cacian, makian, hinaan. Saya nggak dapat uang dari semua itu. Tapi saat saya tanggal 29 kemarin, saya punya masalah yang sangat besar. Saya dibantu oleh orang. Karena itu, kalaupun ada yang bilang di TikTok nggak dapat uang, Miss, kalau nggak ada yang nyawer, nggak apa-apa. Nggak perlu disawer, Mbak. Bantu saya nge-share-kan. Penontonnya ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000. Saya sudah seneng. Saya cuman kalian minta dibagikan karena orang-orang di kampung itu tidak punya nomor saya. Orang-orang di kampung itu yang akhirnya akan jadi mangsa oleh para mafia. Orang-orang kampung yang tidak pernah tahu bahwa saya membantu, itu akan berpikir bahwa semua orang itu sama aja harus bayar. Nyatanya saya telepon Martin Simanjuntak. Saya telepon Martin Simanjuntak. Sama sekali. Sama sekali tidak ada bayaran yang diminta. Karena itu saya selalu bilang, gak usah nyawer, gak apa-apa. Biar Tuhan kasih ganti sama saya. Saya bilang, biar Tuhan yang kasih ganti sama saya. Bantu saya sebarkan aja. Bahwa jangan sampai bisnis jenazah. Jangan sampai bisnis jenazah. Apalagi jenazahnya para pekerja migran. Saya cuma minta itu aja kok. Saya nggak minta lebih dari itu. Biarkan keluarganya itu selamanya ditinggalkan. Keluarga itu selamanya ditinggalkan oleh almarhum. Mereka dapat 100 juta, 200 juta. Kalau disuruh memilih, mereka memilih orangnya masih hidup. Jadi jangan iri orang dapat santunan. Tolong jangan iri orang dapat santunan, tolong. Karena mereka kehilangan selamanya. Jika uang 200 juta, 500 juta bisa membeli nyawa, mereka lebih rela uang itu dibayarkan ke dokter, ke pengacara, yang penting keluarganya hidup. Jangan iri sama orang-orang yang dapat santunan. Saya tahu sekolah itu biayanya banyak. Kayak anak saya tahu banget. Sekolah itu butuh biaya banyak banget. Karena itu saya selalu bilang sama anak saya, Dok, Le, suatu saat Le kamu jadi orang. Golek o jeneng, ojo golek jenang. Golek o jeneng, ojo golek jenang. Kowe le ndek duwe jeneng, jenang iku melok. Paham ya? Yang Jawa paham dengan maksud saya. Golek o jeneng,
Ojo golek jeneng. Lek kowe ndek jeneng, jeneng iku melu. Yang Jawa paham ya? Artinya adalah cari nama dulu. Lakukan yang terbaik dulu dalam hidupmu. Maka penghasilanmu akan ikut ke kamu. Uang akan ikut kamu. Jadi cari nama dulu. Cari kebaikan dulu. Nanam kebaikan dulu. Nanam kebaikan dulu sebanyak-banyaknya. Penghasilan, pendapatan akan ikut kamu. Walaupun bukan orang yang kamu tolong yang akan bayar. Tuhan akan ganti, Mbak. Tuhan akan ganti kok. Tapi jika kamu cari jenang, jenengmu ajur. Jika kamu cari jenang, jenengmu ajur. Kenapa saya bilang seperti itu? Jika yang kamu cari adalah uang dan uang, namamu akan hancur. Hidupmu juga akan hancur. Karena dengan cara mencari uang dengan segala cara, dengan menghalalkan segala cara untuk mencari uang, maka kamu akan hancur, berakhir di penjara, berakhir disiksa kubur juga. Karena itu buat teman-teman saya berpesan hari ini untuk seterusnya, cari jeneng, ojo golek jeneng. Jeneng akan ikut jeneng. Ya, saya cuma ingin penonton saya, jika ada orang yang jual jenazah atas nama apapun, tolong di-share-kan. Atau kalian potong-potong video saya. Jadi saya akan lebih lagi tahu seperti apa dan bagaimana. Karena saya tidak ingin kalian semuanya mengejar harta. Tapi kalian lupa, kalian kehilangan nama kalian. Jadi hari ini saya cuma ingin bilang, jangan sesekali mengambil kesempatan atas jenazah-jenazah yang ada. Jangan sampai tubuh kalian ketitipan uang keserimpahan. Saya tuh ngeri loh Mbak kalau ada uang titipan Mbak. Saya tuh takut banget kalau dapat uang titipan. Kenapa? Karena uang titipan itu sangat-sangat menakutkan jika kalian mengambilnya. Ada yang nanyain red carpet itu apa sih? Red carpet itu orang bahasanya Mbak, bahwa saya itu spesial. Jadi orang mengatakan bahwa itu saya sok dekat dengan orang-orang petinggi, makanya mereka bilang bahwa sok punya red carpet. Jadi red carpet itu diumpamakan bahwa jalan mudah untuk berbicara dengan pejabat. Jadi ini ada mbaknya yang telepon berkali-kali. Sebentar ya, saya angkat dulu. Halo?